Halo semuanya, saya merupakan salah satu tim dari konsultan investasi INS. Nah, pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan upaya untuk menegakkan pertumbuhan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan infrastruktur, di mana kebijakan pemerintah terkait dengan langkah-langkah yang saya telah sebutkan tadi itu termasuk penyederhanaan prosedur investasi, kepastian hukum berkaitan dengan investasi, dan percepatan proses perizinan. Perlunya bantuan profesional dalam konsultasi konseling dan mediasi bekerja untuk calon investor agar memahami undang-undang dan peraturan kini meningkat secara signifikan. Untuk itulah konsultasi investasi INS ini dengan pengalaman dan jaringannya berdiri pada tahun 2021. Nah, adapun tim kami dari konsultan investasi INS ini terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama ada Ariel Suryo dengan 3 digit NIM terakhir 045. Yang kedua, ada Putu Nadia Sari dengan 3 digit NIM terakhir 039. Yang ketiga, ada Niwayan Ita Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 078. Yang keempat, ada Cornelius Gabriel Gary Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 081. Yang kelima, ada Teresia Melania Nua dengan 3 digit NIM terakhir 089. Dan yang terakhir, ada rekan kami Iputu Pratnyana Ekawan Putra dengan 3 digit NIM terakhir 090. Nah, adapun hari ini kami mendapatkan satu orang klien. Adapun profil klien kami ini adalah sebagai berikut, yang dimana klien kami ini bernama Richard Sanjaya, yang dimana Bapak Richard Sanjaya ini adalah seseorang yang berusia sekitar 53 tahun. Apabila dilihat dari portofolio investasi berdasarkan usia investor, usia Bapak Richard ini termasuk ke dalam kategori spending state. Apa itu spending state? Spending state merupakan periode pensiun yang akan dialami oleh seseorang. Pada saat ini biasanya seseorang akan mengalami penurunan pendapatan yang drastis dan hidup dari tabungan yang dimiliki. Untuk menunjang kehidupannya, Bapak Richard ingin melakukan investasi, akan tetapi beliau masih belum bisa menentukan akan berinvestasi pada saham apa yang sekiranya sesuai dan cocok dengan kriteria serta profil beliau. Nah, untuk rekomendasi-rekomendasi saham dengan perhitungan lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih.
A few moments later. Ini saya akan jelasin tentang profil saham yang akan kami rekomendasikan terhadap klien kami atau kepada klien kami. Bisa dilihat ya. Terima kasih. Yang pertama, sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu saham BBRI atau saham Bank BRI. Jadi, Bank BRI merupakan bank rakyat Indonesia dan menjadi salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Nah, jadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wiratmadja tanggal 16 Desember 1895. Mulai dari berdirinya hingga saat ini, Bank BRI telah memiliki ribuan kantor cabang di seluruh Indonesia. Tahun 2016, Bank BRI mengukir sejarah dengan menjadi bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelitnya sendiri. Nah, berikut merupakan visi dan misi dari Bank BRI. Visi dari Bank BRI yaitu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Misinya sendiri yang pertama, memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang prima, yaitu memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance driven culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Ketiga, bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Nah, sesuai dengan visi misinya tadi, Bank BRI ini berfokus kepada mikrobisnis, kemudian small medium enterprise, consumer, corporate, dan subsidiaries yang merupakan atau anak perusahaan atau anak-anak usaha yang bisa berkontribusi kepada BRI Group secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa melihat anak usaha dari BRI sangat banyak ya. Yaitu ada BRI Syariah yang mayoritasnya sudah bukan milik BRI lagi. Kemudian ada BRI Agro yang nantinya akan menjadi bank digital. Kemudian ada BRI Life, BRI Finance, BRI Remittance, Dana Reksa, BRI Ventures, dan BRI NS yang baru diluncurkan tahun 2019, di mana merupakan general insurance, di mana BRI ini mulai masuk ke dunia insurance. Nah, berikutnya, kenapa sih kita harus berinvestasi di Bank BRI atau kenapa kami merekomendasikan Bapak untuk berinvestasi di Bank BRI? Itu yang pertama karena Bank BRI ini berfokus kepada usaha menengah kecil. Nah, seperti yang kita tahu, memang pasar dari usaha menengah kecil ini besar sekali ya. Asetnya saja nanti udah hampir 1.000 triliun. Kemudian yang kedua, jadi walaupun mereka berfokus kepada usaha mikro, mereka akan tetap mengedepankan yang namanya digitalisasi. Jadi mereka akan tetap mengembangkan digital yang nantinya dapat
meningkatkan efisiensi terhadap proses bisnis. Kemudian yang berikutnya, implementasi ESG yang terdepan. Jadi ESG itu atau Environment, Social, dan Governance. Di tahun 2021 ini memang temanya itu lagi ESG. Jadi orang itu atau investor asing ke depannya tuh lebih tertarik atau lebih suka investasi ke dalam saham-saham yang ada tema ESG-nya. Jadi karena konser investor tadi dan dapat memastikan sustainability bisnis perusahaan. Kemudian berikutnya, customer base dan jaringan kerja terbesar di Indonesia didukung oleh permodalan yang kuat. Makanya dari itu kami merekomendasikan Bapak untuk berinvestasi di Bank BRI. Lalu selain itu kita bisa lihat dari success stories-nya. Jadi jika dilihat di sini perkembangan BRI itu sangat luar biasa, yakni di tahun 1984 mereka mulai dari BRI Kumpedes dan Simpedes dengan nasabahnya itu sebesar 71 juta dan mereka mulai pada tahun 1989 itu mereka mulai berkembang ke BRI Briguna dan terus berkembang hingga 2014 ada BRI Link dan kita bisa melihat ya jumlah nasabahnya dan dari yang sangat kecil terus meningkat di tahun 2019 sudah mulai bertransformasi ke digital. Nah, untuk info lebih lengkap mungkin Bapak bisa melihat nanti di website bri.co.id. Nah, saham kedua atau profil saham kedua yang akan saya jelaskan yakni saham CPIN atau Karen Pokpen Indonesia TBK. Jadi didirikan tanggal 7 Januari tahun 1972 dalam rangka penanaman modal asing atau PMA dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1972. Kantor pusat CPIN terletak di Jalan Ancol nomor 8 nomor 1 Jakarta dengan kantor cabang di Sidoarjo, Medan, Tangerang, Balaraja, Serang, Lampung, Denpasar, Surabaya, Semarang, Makassar, Salatiga, dan Cirebon. Berikut nomor telepon dan fax-nya. Nah, induk usaha Pokpen adalah PT Sentral Agromina, sedangkan induk usaha terakhir Pokpen adalah Grand Tribute Corporation. Nah, berikut adalah visi dan misi dari CPIN. Visi dari CPIN yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang, dengan misi memproduksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan CPIN terutama meliputi industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras, serta pengolahannya, industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi termasuk unit-unit cold storage, menjual makanan ternak, makanan daging sapi dan ayam, bahan-bahan asal hewan di wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Nah, berikutnya jenis-jenis produk yang dihasilkan PT Sharon Pokpen Indonesia terbuka. Nah, jadi PT Utama Perseroan itu adalah pakan ternak yang mana diproduksi oleh 7 fasilitas produksi perseroan dan anak perusahaan. Nah, bentuk dari pakan ternak yang diproduksi dapat berupa konsentrat, tepung, butiran, dan butiran halus. Nah, jadi ada beberapa merek produk dari
PT Sharon Pokpen Indonesia itu yang pertama High Pro, High Profit, Bintang, Bonafit, Royal Fit, Turbofit, dan TG. Nah, itu ada seperti Fiesta, Hem, OK, dan sebagainya. Nah, CPIN ini memperoleh pernyataan efek dari Bapepam LK itu untuk melakukan penawaran umum perdana saham CPIN atau IPO kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominalnya itu sebesar Rp1.000 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp5.100 per saham. Jadi CPIN ini mulai melantai di pasar modal Indonesia sejak 18 Maret 1991 dengan pemegang saham adalah PT Sharon Pokpen Indonesia Group sebagai pengendalinya sebesar 55,53% dan masyarakat sebesar 44,47%. Nah, berikut prospek bisnis CPIN ke depan. Jadi, walaupun masa pandemik menekan pendapatan CPIN di tahun 2020, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang perseroan untuk meningkatkan kegiatan bisnis di tahun 2021. Hal ini diungkapkan oleh pihak CPIN untuk tetap fokus mengoptimalkan bisnis. Perusahaan meliputi bisnis utama, yaitu pakan ternak, daging ayam olahan, DOC, hingga ayam pedaging. Nah, CPIN masih membidik target pertumbuhan serta penjualan di tahun 2021, di mana optimis produk-produk yang memiliki potensi ada pada penjualan produk utama tersebut. Sedangkan untuk anggaran belanja modal atau CAPEX sendiri belum dapat diinformasikan jumlahnya. Jika melihat di tahun 2020, maka kemungkinan CAPEX yang disediakan oleh CPIN mencapai 1,5 T. Baik, demikian profil saham yang akan kami rekomendasikan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan perhitungan return tahunan. Baik, selanjutnya mengenai return dari kedua perusahaan yang telah kami pilih. Untuk BBRI pada tahun 2018 sebesar 0,71%, untuk 2019 sebesar 1,03%, untuk 2020 sebesar 0,96%. Dapat dilihat bahwa saham emiten pada BBRI memiliki selalu mengalami return yang konsisten sejak 2018 sampai 2020 dengan expected return sebesar 0,90%. Dapat dilihat pada rumus bahwa hasilnya adalah 0,90%. Kemudian untuk perusahaan kedua yaitu CPIN pada tahun 2018 sebesar 7,56%, pada tahun 2019 sebesar 3,27%, dan pada 2020 sebesar 0,79%. Untuk perusahaan rekomendasi yang kedua adalah CPIN. Perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak ini berhasil meraup keuntungan bahkan saat pandemik sekalipun. Ekspektasi return perusahaan ini adalah 3,84%. Dapat dilihat pada rumus yang hasilnya adalah 3,84%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Expected return bisa dihitung dengan menggunakan rata-rata geometris. Dalam perhitungan ini yang dipakai adalah rata-rata geometris dan bukan rata-rata aritmatika, karena data yang dipakai adalah time series, yaitu data return historis saham selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Selain itu, rata-rata geometris juga memperhitungkan tingkat pertumbuhan. Berikut adalah perhitungan expected return saham BBRI dengan rata-rata geometris, di mana expected return adalah 0,90%. Sementara itu, expected return saham CPIN yang didapatkan juga dengan rata-rata geometris adalah sebesar 3,84%. Selanjutnya, expected return portfolio. Apabila alokasi dana adalah 50% pada saham BBRI,
dan 50% pada saham CPIN. Expected return portfolio didapatkan dengan mengalihkan persentase alokasi dana untuk saham dengan expected return-nya, sehingga didapatkan expected return portfolio sebesar 2,37%. Sebelum menentukan risiko portfolio, risiko individual masing-masing saham harus pertama-tama dihitung. Risiko didapatkan dengan menggunakan standar deviasi, yaitu akar dari varians. Berikut adalah perhitungan risiko saham BBRI. Dari perhitungan tersebut, risiko saham BBRI adalah sebesar 0,17%. Sementara itu, risiko saham CPIN adalah sebesar 3,43%. Covariance adalah interaksi antara varian saham, yaitu perbedaan antara return terrealisasi dengan expected return, yang didapatkan dengan mengalihkan varian saham. Hasilnya adalah covariance sebesar min 0,00482%. Sementara itu, koefisien korelasi didapatkan dengan membagi covariance dengan hasil kali dari standar deviasi saham individual. Koefisien korelasi dari saham BBRI dan CPIN adalah sebesar min 82,66%. Nilai koefisien korelasi yang minus menunjukkan korelasi negatif, yang berarti risikonya dapat didiversifikasi. Konsep diversifikasi berawal dari disertasi Harry Markowitz pada tahun 1952. Markowitz menurunkan manfaat utama diversifikasi secara kuantitatif dengan menggunakan portfolio yang terdiri atas dua aset berisiko. Dengan matematika sederhana, Markowitz berhasil membuktikan bahwa risiko portfolio dapat menjadi minimum jika kedua aset itu mempunyai koefisien korelasi negatif sempurna, yaitu negatif 1. Dengan demikian, penggabungan investasi yang berkorelasi negatif akan mengurangi risiko kedua aset tersebut. Karena kedua aset bersifat berkebalikan, yaitu apabila salah satu aset mengalami penurunan, maka aset lainnya akan mengalami kenaikan. Setelah menghitung risiko saham, covariance, dan koefisien korelasi, kita dapat menghitung risiko portfolio saham. Berikut adalah dua cara perhitungan risiko portfolio saham dengan saham BBRI dan CPIN. Yang sama-sama hasilnya adalah risiko sebesar 1,6454%. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Katnyana Putra, NIM 090. Saya akan menjelaskan bagian mengenai optimum set dalam portofolio saham yang dipilih. Bagaimanakah nilai optimum set? Sebelum membicarakan optimum set, alangkah baiknya untuk mengetahui yang mana termasuk attainable set dan juga efficient set. Attainable set itu adalah keseluruhan dari titik-titik berikut. Sementara yang termasuk efficient set adalah dari titik 1,19 hingga titik 3,84%. Kenapa titik 0,96% dikategorikan tidak efisien? Karena dengan tingkat risiko yang sama dengan 1,19, kita bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya itu adalah penentuan optimum set. Optimum set dapat ditentukan berdasarkan profil risiko dari klien. Karena klien kami adalah risk averter atau tidak mencari risiko karena umurnya yang mendekati pensiun, maka dapat kita tentukan optimum set yang cocok adalah titik 1,19 dan juga titik 1,49. Kenapa bisa dikategorikan dua titik ini termasuk optimum? Karena dengan pada titik 1,19% ini risikonya termasuk rendah, yaitu sebesar 0,23%. Dengan rincian pembagiannya itu saham A atau BBRI sebesar 90% dan saham B atau CPIN sebesar 10%. Sementara untuk optimum yang kedua adalah 1,49 dengan yang memiliki risiko sebesar 0,58% dengan rincian pembagian sahamnya adalah 80% dan juga 20%. Kenapa 3,54% dan 3,84%
tidak disarankan untuk seorang risk averter atau tidak mencari risiko, karena bagian ini memiliki risiko yang cukup besar, yaitu sebesar 3,43% untuk titik 3,84% dan juga 3,07% untuk titik 3,54%, di mana kedua titik ini lebih cocok untuk seseorang atau klien yang mencari risiko. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Arya Suryo. Mungkin kalian tadi sudah mengetahui bagaimana return resiko mengenai saham-saham pilihan kami, yakni ada BBRI dan CPIN. Saham pilihan kami yang pertama adalah BBRI. Kenapa kami mengambil perusahaan dari sektor perbankan? Karena sektor perbankan ini berperan besar dalam ekonomi creation dalam suatu negara, dalam hal ini Indonesia, di mana perbankan ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Selain itu, kita juga bisa menggunakan bank untuk menabung, untuk membantu kita dalam transaksi online, bisa juga untuk investasi dan lain-lain. Selain itu, ada sosok investor Amerika bernama Charlie Munger. Beliau merupakan partner Warren Buffett yang memiliki hampir 99% sahamnya berada di sektor banking, yakni ada di Bank of America atau BOA, ada Wells Fargo, dan yang ketiga ada US Bank Corp. Bank BRI ini merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah yang unik karena memiliki fokus utama memajukan perekonomian melalui kredit UMKM atau usaha mikro kecil menengah, yang kita ketahui UMKM ini adalah tombak ekonomi di Indonesia, ujung tombak ekonomi di Indonesia. Sehingga pendapatannya didominasi kredit mikro. Selain itu, pertumbuhan penyaluran pinjaman mikro dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Bank BRI ini juga terus meningkat. Sehingga saham Bank BRI atau BBRI ini cocok untuk long term atau jangka panjang, karena sebuah bank ini memiliki siklus yang panjang dan akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. BRI ini juga merupakan salah satu saham blue chip yang sering kita dengar karena merupakan saham first liner. Jadi dalam sahamnya ada kategori-kategori, salah satunya ada first liner, second liner, dan third liner. Nah, saham first liner yang biasa disebut dengan saham-saham blue chip karena mereka memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Lalu Bank BRI juga memiliki lini bisnis yang cukup banyak. Ada BRI Syariah, ada BRI Agro, ada BRI Life, BRI Finance, BRI Remittance, BRI Dana Reksa Sekuritas, BRI Ventures, dan yang terakhir BRI Insurance. Lalu yang terakhir, BRI ini juga tergolong baik dibandingkan dengan 4 big banks lainnya, yakni ada Mandiri, BNI, BCA, dan yang terakhir ada BRI. Selanjutnya, saham pilihan kami yang kedua berasal dari perusahaan consumer goods, yakni ada CPIN atau Cerun Pokphand Indonesia Tbk, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan barang-barang yang siap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. CPIN ini memiliki berbagai jenis produk seperti pakan ternak, ada day old chicks, dan juga yang terkena makanan olahan. Dalam perusahaan consumer goods ini biasanya terbagi menjadi dua golongan, ada cyclical dan non-cyclical. Cyclical adalah perusahaan-perusahaan yang mudah terpengaruh dengan keadaan ekonomi, contohnya seperti perusahaan otomotif, karena otomotif juga termasuk dalam perusahaan consumer goods. Non-cyclical biasanya tidak mudah terpengaruh karena biasanya bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Perusahaan CPIN atau saham CPIN ini cocok digunakan untuk risk profile yang konservatif karena termasuk defensive sector, karena pergerakannya cenderung stabil dan bisa dibilang tahan banting terhadap segala kondisi ekonomi, bahkan saat krisis sekalipun, seperti yang kita tahu tahun 2020 karena terjadi bisa disebut tragedi atau wabah yang sangat besar COVID-19 di Indonesia. Tapi
perusahaan-perusahaan di consumer good ini biasanya bertahan karena masyarakat membutuhkan produknya. Lalu pada tahun 2020 juga Indonesia termasuk negara paling konsumtif ke-6. Ini menurut Global Consumer Index, karena masyarakat Indonesia ini termasuk masyarakat yang impulsif sifatnya dan tentunya menguntungkan perusahaan-perusahaan consumer goods dan juga untuk kinerja-kinerja tahun-tahun berikutnya. Dan kabar baiknya lagi, consumer goods khususnya makanan dan minuman ini memberikan kontribusi yang tinggi pada PDB manufaktur sampai mencapai angka 36,4%. Perlu diketahui bahwa saham ini memerlukan uang untuk menghasilkan uang, dan dalam memilih saham kita harus tahu mengenai saham tersebut, dari bisnisnya, mungkin perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, bagaimana cara perusahaan tersebut mendapatkan pendapatannya atau revenue-nya, dan apakah perusahaan tersebut menjanjikan untuk long term masa depan atau tidak. Lalu kita harus mengenal manajemennya, bagaimana finansial, kesehatan finansialnya, bagaimana kepatuhan pada aturan pemerintah, dan lain-lain. Juga ada ungkapan yang sering kita dengar, yakni don't put all your eggs in one basket. Ini memberitahu kita sebagai bagaimana pentingnya diversifikasi dalam pemilihan saham. Lalu metode yang bisa digunakan untuk berinvestasi ini bisa menggunakan metode lump sum atau menggunakan jumlah yang besar di awal, lalu mengikuti fluktuatif harga pasar, atau bisa menggunakan dollar cost averaging. Metode dollar cost averaging ini seperti metode mencicil. Nah, jadi contohnya seperti setiap bulan kita menabung untuk investasi di RDI kita, mungkin setiap bulan kita menambah 2 juta, seperti itu. Dan juga perlu diingat, dalam berinvestasi kita harus menggunakan uang dingin, jangan memakai uang panas yang mungkin harusnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya mengenai profil resiko atau bagaimana kita menempatkan atau membagi dana kita ke dalam sebuah saham. Ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe konservatif atau yang menyukai resiko yang rendah atau tidak terlalu menyukai resiko. Ini bisa menggunakan besaran persentase 80% untuk saham-saham first liners atau saham-saham blue chip seperti BBRI tadi, dan 15% untuk second liners seperti CPIN, dan sisanya 5% ke third liners. Lalu tipe yang kedua ada tipe moderat atau sedang. Ini bisa menggunakan persentase sebesar 60% pada first liners, 20% pada second liners, dan sisanya 15% pada third liners. Lalu untuk yang paling agresif, yang ketiga, bisa menggunakan besaran persentase yang sama untuk first liners dan second liners sebesar 40%, dan sisanya 20% untuk saham-saham di third liners. Dan perlu kita ketahui, kita harus bisa mengevaluasi bagaimana kinerja saham yang ada di porto kita secara periodik. Itu bisa per kuartal, per 6 bulan, atau per tahun, untuk kita bisa menyesuaikan besarnya persentase porsi portofolio, dan juga kita bisa menentukan saham-saham mana yang bisa kita tambah atau kita jual saja. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai saham-saham pilihan dari kami. Semoga Anda terbantu dalam menyusun portofolio saham milik Anda.